Linguistic Structural. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul aliran struktural. Baiklah, sebelum memulai penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Rifka Artagracia Piri selaku moderator dan akan menjadi penyaji yang ketiga. Dan selanjutnya ada saudari Sylvia Agustina selaku penyaji yang pertama. Dan yang terakhir ada saudari Dia Angelika Manalu selaku penyaji yang kedua. Baik, kita sampai kepada pembahasan, yaitu materi yang pertama yang akan dibawakan oleh penyaji yang pertama, Sylvia Agustina. Kepada saudari Sylvia dipersilahkan. Perkenalkan, saya Sylvia Agustina dengan NIM 2211210007. Sejarah aliran struktural. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Berikut ini merupakan tokoh dan aliran linguistik strukturalis. Pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913 dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique General yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailly dan Albert Schweitzer tahun 1915. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai beberapa konsep sebagai berikut. Ferdinand de Saussure, seorang sarjana Swiss, merupakan pelopor linguistik modern yang berkompeten dalam menganalisis makna pada sebuah teks maupun simbol-simbol yang melatar belakanginya. Pandangan ini adalah sebagai akibat adanya konsep-konsep terhadap bahasa dan studi bahasa berupa sistem simbol maupun kode. Pengertian linguistik struktural. Struktural berasal dari bahasa Inggrisnya struktur dan yang berasal dari bahasa Latinnya struktura. Linguistik struktural mendeskripsikan bahasa berdasarkan struktur dan sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang paling mandiri karena bahan penelitiannya menggunakan bahasa bersifat otonom. Menurut de Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap karena menungkapkan gagasan struktural yang terungkap dalam sistem tanda atau simbol. Saussure menginterpretasikan sistem tanda linguistik atau linguistic sign sebagai sesuatu yang terbentuk dari dua bagian yang terkait secara integral, yaitu signifikan dan signifi. Hal ini menekankan dua sifat penting bahasa. Pertama, bahasa sebagai tanda linguistik yang bersifat arbiter, yaitu tidak ada hubungan alamiah antara tanda dan penanda. Kedua, bahasa merupakan tanda sebagai sistem makna yang telah memperoleh signifikannya atau pemahamannya. Analisa berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Yang pertama, Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Catatan kuliah selama mengajar di Universitas Jenawa tahun 1906 dalam buku Cours de Linguistique General, pandangan de Saussure adalah telaah sinkronik dan diakronik. Telaah sinkronik adalah telaah yang mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu. Contohnya, Al-Kisah, Syahdan, sebermula yang merupakan kata-kata yang dipakai pada zaman terdahulu, akan tetapi penggunaan bahasa tersebut tidak lagi digunakan pada zaman sekarang. Telaah diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman. Bahasa digunakan oleh penuturnya. Contohnya, saudara. Makna lamanya merupakan sekandung atau seibu, sebapak. Sedangkan makna barunya adalah orang yang dianggap sama derajat kedudukannya atau generalisasi. Bahasa tidak hanya dapat dilihat dari sejarahnya, tetapi juga dapat dilihat pada saat kini, pada fakta yang sekarang ada. Kajian bahasa dengan pendekatan sinkronis mengkaji bahasa dalam kurun waktu tertentu, atau dalam kesatuan waktu. Semboyan yang digunakan, describe the fact, all the fact, and nothing but the fact. Pendekatan sinkronis lebih mengutamakan bahasa yang masih hidup karena dapat digunakan untuk memvalidasi hasil analisis. Sinkronik hanya mengenal satu perspektif, yaitu perspektif penutur, dan seluruh metodenya adalah mengumpulkan kesaksian mereka. Kajian bahasa dengan pendekatan diakronis mengkaji bahasa dalam kurun waktu yang berbeda. Pendekatan ini menghasilkan analisis kesejarahan. Telaah model ini menghasilkan corak linguistik yang disebut linguistik historis. Telaah diakronis yang valid harus didasarkan atas analisis sinkronis yang handal. Perbedaan language, long, and parole. Language adalah bahasa secara umum yang bersifat abstrak. Long adalah bahasa sebagai suatu sistem yang mengandung kaidah-kaidah yang telah menjadi konversi. Parole adalah bahasa sebagai ujaran yang dihasilkan secara individual.
Language merupakan bahasa secara umum yang bersifat abstrak. Menurut Ferdinand de Saussure, language tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena di dalam language ada faktor-faktor bahasa individu yang berasal dari pribadi penutur. Contohnya kata nasihat. Secara sosial banyak digunakan masyarakat seolah-olah dianggap sebagai bahasa konvensional. Padahal, kata nasihat tidaklah baku, tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Law adalah bahasa sebagai suatu sistem yang mengandung kaidah-kaidah dan telah menjadi konvensi. Law adalah perangkat konvensi yang kita terima dan siap pakai dari penutur-penutur terdahulu. Law telah dan dapat diteliti karena merupakan perangkat tanda bahasa yang disepakati secara kolektif. Tanda bahasa tersebut dapat menjadi lambang tulisan yang konvensional. Parole adalah bahasa sebagai ujaran yang dihasilkan secara individual. Parole merupakan keseluruhan dari apa yang diajarkan orang, termasuk konstruksi individu yang muncul dari pilihan penutur dan pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi berdasarkan pilihan yang bebas. Menurutnya, parole merupakan keseluruhan apa yang diujarkan orang, termasuk konstruksi-konstruksi yang muncul dari pilihan penutur. Dengan kata lain, parole bukan merupakan fakta sosial karena merupakan hasil individu. Long merupakan keseluruhan kebiasaan yang diperoleh secara pasif yang diajarkan oleh masyarakat bahasa. Dengan kata lain, long adalah bahasa sosial dari bahasa. Jika kita mendengar parole dari masyarakat bahasa lain, sebenarnya kita hanya mendengar bunyi, bukan fakta sosial dari bahasa. Apabila kita mendengar parole dalam masyarakat kita sendiri, kita tidak hanya mampu menangkap bunyi-bunyi itu, tetapi juga mampu mengaitkan bunyi-bunyi itu dengan fakta sosial yang mengikuti seperangkat kaidah tertentu. Long perlu agar parole dapat dipahami, dan parole perlu agar long terbentuk. Long lebih merupakan penjumlahan dari parole. Language merupakan perpaduan antara language merupakan perpaduan antara long dan parole. Long tidak dapat disebut language dan parole saja tanpa long tidak dapat disebut language. Untuk membentuk language, keduanya harus hadir bersamaan. Perbedaan signifian dan signifi. Bahasa adalah suatu sistem-sistem tanda yang bebas dan merupakan kombinasi dari signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi yang timbul dalam pikiran manusia. Contohnya, suara atau bunyi mobil kebakaran berbeda dengan bunyi mobil ambulans. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang berada di dalam pikiran manusia. Contohnya, penanda suara azan di masjid yang bermakna telah masuk waktu sholat. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik adalah hubungan antara rantai ujaran yang ada dan yang nyata, dan memiliki hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan. Contohnya pada hubungan fonem, frasa, dan kalimat. Paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam keseluruhan sistem bahasa yang dapat saling menggantikan dan memiliki hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan sintakmatik. KITA, kita, terambil, ambil ter. Dia sakit kemarin sama dengan kemarin dia sakit. Ika melihat Mia, Mia melihat Ika. Hubungan paradigmatik. T ari menjadi tari, D ari menjadi dari, S ari menjadi sari, C ari menjadi cari, L ari menjadi lari, M ari menjadi mari, H ari menjadi hari. Melatih, dilatih, pelatih, terlatih. Weni membaca koran. Dia mengambil baju. Menurut Saussure, tujuan linguistik sinkronik menentukan prinsip-prinsip dasar semua sistem indisinkronik, yaitu faktor-faktor pembentukan setiap bahasa. Tidak ada kesatuan gramatikal tanpa refletan dan referens. Suatu lingual tidak sepenuhnya ditentukan, tetapi dibebaskan dipisah dari semua yang ada. Kata-kata mempunyai dua jenis hubungan, yaitu paradigmatik, hubungan berdasarkan makna yang dipahami, seperti menahan dan menanam, menangkap. Sintakmatik, hubungan berdasarkan konteks, misalnya, buku ini dipegang dia bukan? Baiklah, terima kasih kepada saudari Sylvia Agustina yang sudah menjelaskan kepada kita mengenai pengertian dari aliran struktural. Kita masuk kepada materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu saudari Dea. Kepada saudari Dea dipersilahkan. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan aliran struktural. Tata bahasa tradisional sering dipertentangkan dengan tata bahasa struktural.
Hal ini terjadi karena perbedaan objek analisisnya. Linguistik tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan linguistik struktural menganalisis bahasa berdasarkan struktur-struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam bahasa. Pada zaman Yunani, linguis mempertentangkan visus dan nomos, analogi dan anomali. Visis atau alami memiliki prinsip abadi dan tidak dapat diubah dan ditolak. Nomos atau konvensi diperoleh dari hasil tradisi atau kebiasaan dan mungkin bisa diubah. Analogi adalah proses atau hasil pembentukan unsur bahasa karena pengaruh pola lain dalam bahasa. Anomali adalah penyimpangan atau kelainan dipandang dari sudut konvensi gramatikal atau semantis suatu bahasa. Kaum sofis mereka melakukan kerja empiris menggunakan ukuran tertentu, mementingkan retorika dalam studi dan membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna. Tokoh kaum ini, Protagoras, membagi kalimat menjadi kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, kalimat doa, dan kalimat undangan. Plato, seorang filsuf, dalam studinya memperdebatkan analogi dan anomali, membuat batasan bahasa bahwa bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomata atau nomina dan remata atau predikat. Aristoteles membagi 3 macam kelas kata, onoma, rema, dan sidesmoi, atau bisa dibilang preposisi atau konjungsi. Kaum Stoik membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa. Menciptakan istilah khusus dalam tata bahasa, membagi 3 komponen bahasa seperti tanda, makna, dan hal-hal lain di luar bahasa atau benda dan situasi. Membagi legin atau bunyi fonologi yang bermakna dan propheral atau bunyi bahasa yang bermakna. Membagi kelas kata, benda kerja atau komplit dan tak komplit, aktif dan pasif, sindasmoi dan atoron. Kaum Alexandrian mereka menciptakan buku Dionysius Tracts yang menjadi cikal bakal tata bahasa tradisional. Sezaman dengan zaman Alexandrian, di India hidup seorang sarjana Hindu yang bernama Panini telah menyusun sekitar 4.000 pemerian tentang struktur bahasa Sanskerta dengan prinsip-prinsip dan gagasan yang masih dipakai linguistik modern. Oleh karena itu, Panini dianggap sebagai one man of greatest monuments of the human intelligence oleh Leonard Bloomfield. Pada zaman Romawi, Varro dalam bukunya De Lingua Latina membicarakan pertama etimologi, mempelajari asal-usul kata beserta artinya. Contoh perubahan bunyi delum atau perang menjadi belum masih dalam keadaan tidak. Kedua, morfologi mempelajari kata dan pembentukannya. Varro membagi kelas kata dalam bahasa Latin, kata benda dan kata sifat, kata kerja, participle, adverbium, atau pendukung. Pada masa ini ada sebuah buku yang paling lengkap yaitu Institutiones Grammatica atau Tata Bahasa Prisia. Buku ini menjadi tonggak pembicaraan tata bahasa tradisional. Dalam buku ini dibahas fonologi, morfologi, dan sintaksis. Pada zaman pertengahan kaum Mediste berkembang istilah etimologi. Tata bahasa spekulativa. Menurut tata bahasa ini, kata tidak secara langsung mewakili alam dan benda yang ditunjuk, tetapi hanya mewakili dalam berbagai cara modus, substansi, aksi, dan kualitas. Petrus Hispanus dalam bukunya Summate Logicals memasukkan psikologi dalam bahasa, membedakan nomen menjadi substantium dan adjektivum, dan membedakan partes oration menjadi kategori matek atau semua bentuk yang dapat menjadikan subjek atau predikat, dan sitategorematik semua bentuk tutur lainnya. Pada zaman Renaissance dianggap sebagai abad pembukaan pemikiran abad modern. Masa ini berkembang bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa bangsa Eropa, bahasa di luar Eropa yang menjadi lingua franca dan digunakan untuk kegiatan politik, perdagangan, dan sebagainya. Perkembangan studi linguistik bandingan atau linguistik historis komparatif serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik, maka dimulailah babak baru dalam sejarah linguistik. Linguistik struktural disebut juga sebagai linguistik modern. Linguistik modern tidak terlepas dari peranan Ferdinand de Saussure yang dianggap sebagai bapak linguis modern. Dalam bukunya Cours de linguistique générale memuat linguistik sinkronik dan diakronik, langue dan langage, parole dan
signifan dan signifi, hubungan sintagmatik, hubungan paradigmatik. Linguistik struktural pun mengalami perkembangan. Berbagai aliran linguistik pun bermunculan. Aliran Praha dengan tokohnya Willem Matthesius, Nikolai S. Trubetskoy, Roman Jakobson, dan Maurice Hale. Aliran ini membedakan fonologi atau mempelajari bunyi dalam suatu sistem dan fonetik atau mempelajari bunyi itu sendiri. Aliran ini mengembangkan istilah morfonologi atau meneliti perubahan fonologis yang terjadi akibat hubungan morfem dan dengan morfem. Aliran glosematik, aliran ini lahir di Denmark dengan tokohnya Louis Hemsley, menganggap bahasa mengandung segi ekspresif atau signifian dan segi isi atau signifi. Masing-masing segi mengandung formal dan substansi aliran. Aliran Firtian dengan tokohnya Jo R. Firth di London dikenal dengan teori fonologi prosodi atau menentukan arti pada tataran fonetis. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu menyangkut gabungan fonem, struktur kata, suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Prosodi dari sandi atau jeda, prosodi yang realisasi fonetisnya lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Lahir pula linguistik sistemik. Kelompok ini berpandangan memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama pada fungsi dan penerapan dalam berbahasa, memandang bahasa sebagai pelaksana. Leonard Bloomfield dengan aliran strukturalis Amerika, ada beberapa faktor yang menyebabkan aliran ini berkembang. Mereka memeriksa bahasa Indian dengan cara sinkronik. Bloomfield memberikan bahasa aliran strukturalisme berdasarkan fakta objektif sesuai dengan kenyataan yang diamati. Hubungan baik antar linguis, sehingga menerbitkan majalah Language sebagai wadah untuk melaporkan hasil karya mereka. Aliran ini sering disebut dengan aliran taksonomi, karena aliran ini menganalisis dan mengklasifikasi unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Aliran linguistik takmemik dipelopori oleh Kenneth L. Aliran ini takmemik tidak membatasi minatnya kepada bahasa, tetapi harus memandang bahasa sebagai konteks yang lebih luas, yaitu mempelajari perilaku nonverbal biasa dari orang awam, dan juga dalam konteks perilaku pengamat bahasa yang khusus. Teori takmemik merupakan teori dari berbagai teori yang dinyatakan bagaimana pengamat secara universal mempengaruhi data dan menjadi bagian dari data tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Rika. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dea yang sudah menjelaskan kepada kita mengenai perkembangan dari aliran ini. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu adalah menuju struktural. Jadi pada awalnya orang-orang memandang langue ini tidak dalam pandangan ilmiah dan objektif, melainkan dari pandangan sisi logika. Tata bahasa bertujuan untuk memberikan kaidah-kaidah dan membedakan bentuk-bentuk yang benar dari bentuk-bentuk yang tidak benar. Pada perkembangannya yang sekitar tahun 1777, muncul kajian baru terhadap langue, yaitu filologi, yang menelaah bahasa untuk membandingkan teks yang berasal dari berbagai abad. Kemudian langue dapat diperbandingkan memunculkan filologi komparatif atau tata bahasa bandingan. Namun, kajian ini tidak dapat menjawab apakah langue dan makna ada hubungan-hubungan yang ditemukan. Barulah pada tahun 1870, orang mulai sadar bahwa perbandingan adalah salah satu atau suatu metode untuk menelusuri fakta adanya hubungan antar langue. Kemudian pada tahun 1875, lahir aliran baru, yaitu kaum Junggrammatiker, yang menempatkan semua hasil perbandingan di dalam perspektif historis. Kemudian pandangan dan kajian ini yang menjadi titik tolak pandangan Saussure terhadap langue dan kajian langue. Ia juga menyatakan bahwa kajian bahasa tidak hanya dapat dilakukan secara historis, diakronis, tetapi juga bisa dilakukan secara sinkronis. Dan selanjutnya yaitu materi tentang hakikat tanda bahasa. Jadi tanda itu ada beberapa. Yang pertama ada simbol, yang kedua ada ikon, dan yang selanjutnya ada indeks. Jadi simbol itu tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional, sedangkan ikon tanda fisik yang menyerupai apa yang direpresentasikan. Sedangkan indeks adalah tanda yang secara alamiah merepresentasikan objek lainnya atau hubungan kausalitas. Kemudian tanda dalam bahasa yang digunakan adalah tanda yang berupa simbol. Tanda atau sign merupakan kombinasi antara konsep atau signify dan gambaran akustik atau signifian. Jadi signify itu mengacu pada yang ditandai atau petanda, sedangkan signifian mengacu pada yang menandai atau petanda. Jadi tanda yang mengacu pada gambaran akustik atau citra akustik atau penanda.
Dalam tata bahasa, berubahnya citra akustik atau penanda akan berdampak pada perubahan konsep atau sebaliknya. Kemudian konsep kesatuan ini memang belum memperhitungkan kasus homonimi. Baiklah, yang selanjutnya adalah hubungan sintakmatis dan hubungan asosiatif. Nah, hubungan sintakmatis itu adalah hubungan linear antara unsur-unsur bahasa dan dalam tataran tertentu. Hubungan ini bersifat prasentia. Kemudian contohnya adalah frasa nominal. Rumah saya merupakan hubungan dua kata antara rumah dan saya. Hubungan itu saling berkaitan. Namun antara kata rumah dan saya tidak dapat kita hubungkan menjadi saya rumah. Kemudian hubungan asosiatif. Hubungan ini adalah unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu dengan unsur-unsur lain di luar tataran itu dapat dipertukarkan. Hubungan ini bersifat absentia. Kemudian ada materi pro dan kontra terhadap aliran struktural ini. Yang pertama, pro menjelaskan dasar bahasa sebagai keseluruhan, dan yang kemudian waktu dan tempatnya pasti. Selanjutnya, dapat digunakan untuk semua bahasa. Sedangkan yang kontranya, pemikir pasca de Saussure mengkorupsi teori itu. Dan yang selanjutnya, cukup untuk fonem, tetapi ada terlalu banyak variasi dalam morfologi dan sintaksis untuk digunakan oleh Chomsky. Dan materi yang terakhir tapi tidak kalah penting yaitu karakteristik linguistik struktural ini. Jadi teori kebahasaan struktural mempunyai asumsi dan hipotesis tentang bahasa yang merupakan tidak ada campur tangan antara filsafat dan logika. Selain itu, fakta dan data bahasa diberi kemungkinan untuk dapat dijadikan sumber penciptaan teori-teori bahasa yang bersifat universal dan spesifik. Teori kebahasaan struktural berasal dari cara kerja metode keilmuan, yaitu deduktif-induktif dan induktif-deduktif. Dan pada kemunculan linguistik struktural, metode yang paling banyak digunakan yaitu metode empiris-induktif. Metode ini sangat digunakan karena mampu memberikan informasi gramatika monolingual dalam penelitian lapangan. Metode ini berguna untuk mencatat bahasa-bahasa yang belum dikenal dan dapat ditata sistemnya. Metode yang kedua ada metode deduktif. Metode ini digunakan untuk memeriksa kompetens atau perangkat kaidah berbahasa. Biasanya metode ini digunakan dalam linguistik terapan, terutama pendidikan bahasa untuk penilai kompetensi pengguna bahasa. Kemudian strukturalisme ini merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa suatu masyarakat atau kebudayaan itu mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur sistem tersebut melalui logi tertentu dalam memajukan studi interdisipliner dari pendidikan. Kemudian strukturalisme menyingkapkan dan melukiskan struktur inti dari suatu objek. Dalam konteks filosofis, strukturalisme berperan penting dalam meramu teori-teori pengetahuan yang berpusat pada wilayah bahasa maupun budaya. Oleh karenanya, epistemologi bahasa maupun budaya sangat inheren dalam merengkuh nilai-nilai kemanusiaan yang tercerabut pada wilayah interdisipliner. Begitupun ketika struktur pengetahuan membangkitkan unsur-unsur filosofis yang memanifestasikan subjek dan objek pengetahuan sehingga memperkuat landasan filosofis yang dibangun dalam struktur karya maupun bahasa. Untuk itulah, ketika kita mengkaji gerakan pemikiran filsafat, maka yang perlu dikedepankan adalah membaca pemikirannya, sehingga memberikan acuan fundamental bagi kita untuk menginterpretasikan gerakan pemikiran tersebut pada wilayah struktur karya maupun bahasa. Dalam konteks inilah mengapa kelompok kami berupaya memaparkan materi mengenai strukturalisme dalam pandangan tokoh yaitu Ferdinand de Saussure. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang sudah dijelaskan tadi, linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan Saussure yang menjadi kajian baru bahasa yaitu telaah sinkronik dan diakronik, perbedaan langue dan parole, perbedaan signify dan signifian, serta hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai aliran struktural. Kami berterima kasih kepada Bapak Dr. M. Surip, SPD MSI, selaku dosen pengampu yang sudah memberikan kami tugas, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan materi yang sudah kami paparkan, dan kami juga meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perlakuan. Kami sadar akan kekurangan kelompok kami dalam menyampaikan materi ini. Kami memohon kritik dan saran kepada semua pendengar, dan kiranya
Video ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat berguna bagi kita semuanya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih.